Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Sawari, NIM 2018 31051. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan dan membandingkan uh, proposal bisnis usaha kuliner yang saya buat dengan startup yang ingin saya bandingkan dengan proposal saya. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Peluang bisnis dalam bidang olahan makanan memang sangat menjanjikan, memperoleh keuntungan yang sangat besar. Salah satunya dengan mengolah tempe mendoan menjadi cemilan yang disukai oleh banyak orang. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang menyukai tempe mendoan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa menyukainya makanan yang bernama tempe mendoan ini. Keuntungan yang mungkin diperoleh dari bisnis tempe mendoan ini kemungkinan sesuai apa yang diharapkan sebelumnya. Di 7 tahun penjualan mendoan yang saat ini banyak di luar sana. Terus bisnis plan yang saya buat, yang pertama, visi untuk satu, mengembangkan kreativitas dalam mengolah makanan terutama berbahan tempe. Yang kedua, untuk mengenalkan ke masyarakat luas dan negara lain bahwa tempe dapat diolah menjadi tempe mendoan yang lezat dan menyehatkan. Visinya satu, meningkatkan kualitas dalam pengolahan tempe menjadi tempe mendoan, melayani konsumen sebaik mungkin, menyiapkan lokasi dan strategis marketing dan nyaman bagi pembeli dan pengunjung, dengan semakin bertambahnya suatu rasa dari sebuah makanan atau cemilan. Aspek organisasi dari manajemen. Nama pemilik Muhammad Faras, nama usaha tempe mendoan dalam titik 21, alamat usaha saat ini usaha tokonya berada di belakang kampus Institut PLN, dan kami akan membuat web atau aplikasi startup yang dapat kita contoh atau bandingkan dengan startup kuliner makanan yang ada di luar sana yang sudah berkembang lama. Tujuannya membuat produk makanan ringan dan lezat, menyehatkan berbahan dasar tempe, sehingga memiliki inovasi baru dalam bentuk tempe mendoan, memiliki keunikan cita rasa yang enak, berasal dari Jakarta, mendapatkan laba sehingga meningkatkan perekonomian, memperkenalkan produk tempe mendoan ini kepada masyarakat luas sebagai makanan yang memiliki cita rasa. Habis itu rencana produksi, bahan-bahan penggunaannya, bahan-bahan untuk membuat tempe mendoan. Bahan-bahannya seperti ini yang sudah saya tampilkan. Nah, di sini saya mencantumkan rencana pemasaran, analisis persaingan usaha dalam kegiatan memulai usaha, mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan untuk bisnis tempe mendoan itu sendiri masih memiliki peluang besar untuk menarik perhatian para konsumen, karena untuk pesaing sendiri masih belum banyak yang membuka usaha tempe mendoan, khususnya mendoan satu berbahan dasar tempe yang berkualitas. Jadi untuk memperoleh keuntungan sangat besar kemungkinan dari bisnis mendoan satu ini. Weakness atau kelemahan, tempe mendoan satu ini dapat bertahan lama karena pengolahannya tidak menggunakan bahan kimia atau bahan pengawet, hanya berbahan dasar alami. Jadi tempe mendoan ini dapat bertahan hingga 2 hari jika dihangatkan kembali, akan tetapi mengurangi rasa kenikmatan. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang yang ada dalam bisnis mendoan
Di antara lain bahan baku yang mudah didapatkan, manfaat tempe yang beraneka ragam, dan bagi kesehatan merupakan salah satu produk makanan dari kacang kedelai yang telah difermentasi. Yang keempat, threat atau ancaman. Nah, dan yang di sini lokasi yang strategis, maksudnya yaitu lokasi saat ini toko penjualan ada di belakang kampus IT PLN Jakarta, dan kedepannya akan memiliki atau akan membuat atau memiliki web atau aplikasi. Jika seseorang ingin memesan online, bisa mengunjungi aplikasi atau web tersebut. Dan yang di sini yang keempat, threat atau ancaman. Pesaing dari bisnis mendoan yang saat ini jauh lebih terkenal dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Jadi bisnis mendoan saat ini sangat banyak, pesaingnya juga sangat banyak atau susah. Banyak yang sudah melakukan bisnis mendoan ini. Dan di sini analisis 4P atau 4P. Produk yang diolah mendoan satu berbahan dasar tempe tanpa bahan pengawet dan pembuatannya sangat mudah. Dan harga tempe mendoan satu menawarkan harga yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, yaitu harganya 2.000 per satu tempe mendoan. Promosi yang dilakukan menggunakan pamflet dan menyebarkan ke mahasiswa. Promosi untuk saat ini menggunakan pamflet, tapi untuk dalam sistem web atau aplikasi menggunakan promosi di suatu media sosial, yaitu Instagram atau Facebook dan lain-lainnya. Dan di sini strategi pemasaran yang saya buat, perkenalan bisnis disajikan disajikan adalah mendoan yang berbahan dasar tempe, yang merupakan makanan ringan yang lezat dan menyehatkan, serta dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang kedua, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung bisnis. Usaha ini memiliki produk mendoan yang berbahan dasar tempe, sehingga dapat bekerjasama dengan perusahaan yang membuka usaha dengan produk yang sama, yaitu mendoan. Untuk bekerjasama dengan perusahaan kedepannya juga tidak satu produk sama seperti tempe mendoan, tetapi juga bisa dengan kuliner yang lain, dengan bisnis kuliner yang lain. Dan ketiga, meningkatkan kualitas bagi pelayanan, menyediakan website, akun media sosial, dan wadah para konsumen, memberikan saran atas produk yang telah kami buat. Yang keempat, media pemasaran. Media pemasaran untuk saat ini menambahkan nama HP dalam brosur dan dibagikan ke setiap pengunjung, karena kami memberikan jasa pesan antar bagi pelanggan yang ingin memesan minuman ini. Selain itu, kami akan mempromosikan produk kami melalui media sosial tadi yang saya bilang, seperti Facebook, Instagram, atau secara face to face. Dan di sini rencana pemodalan dalam bisnis tempe mendoan. Di sini penutup. Di sini membandingkan dengan proposal bisnis usaha kuliner tempe mendoan yang saya buat dengan suatu startup yang sudah saya siapkan, suatu sebagai inspirasi dalam bisnis tempe mendoan saya. Yang pertama, kita bandingkan dengan visi dan misi. Visi dan misi yang saya buat yaitu berbahan tempe. Jadi buat startup yang di sini yang sudah saya siapkan, di sini saya akan mengganti jadi nama bisnis saya, tempe mendoan 1, dan di sini gambar
suatu tempe layanan yang ingin konsumen pesan, dan di sini jumlah pesanan atau harga pesanan yang ingin konsumen pesan. Kemudian kedua, mengenalkan ke masyarakat dan negara lain bahwa tempe diolah menjadi tempe mendoan. Nah, mengenalkan berarti di sini saya akan mencantumkan suatu media sosial atau tentang bisnis yang saya buat. Sebagai contoh di sini memberikan tentang bisnis kuliner tersebut. Kemudian misinya meningkatkan kualitas dan pengolahan tempe menjadi tempe mendoan. Berarti di sini kualitas yang dimiliki harus sesuai sama yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian melayani konsumen sebaik mungkin. Nah, saya akan mencantumkan suatu kontak atau media sosial di bawah untuk para konsumen yang ingin menghubungi atau melakukan pesanan, dan itu mempermudah bagi konsumen. Kemudian aspek organisasi manajemen. Nah, saya akan mencantumkan suatu organisasi atau kenalan bisnis ini dibuat oleh siapa dan lokasi tokonya ada di mana. Akan memperkenalkan organisasi bisnis tersebut. Kemudian tujuannya membuat produk makanan ringan dan lezat menyehatkan berbahan basis tempe, sehingga memiliki inovasi baru dan dalam bentuk tempe mendoan yang memiliki keunikan cita rasa yang enak berasal dari Jakarta. Kemudian mendapatkan laba sehingga meningkatkan perekonomian, juga memperkenalkan produk tempe mendoan ini kepada masyarakat. Ini sama saja seperti yang sebelumnya yang saya jelaskan, memperkenalkan dan memberikan penjelasan terhadap bisnis tempe mendoan tersebut. Kemudian jenis usaha. Nah, deskripsi perusahaan jenis usaha. Yang pertama, jenis usaha. Di sini di proposal saya buat merupakan UKM, usaha kecil menengah, yang memproduksi makanan ringan yang lezat. Dan di sini kita memberikan penjelasan atau tentang bahwa bisnis ini dibuat dengan usaha kecil menengah, sehingga para pengunjung atau konsumen bisa mengetahui bahwa ini bisnis usaha menengah. Kemudian prospek usaha, yaitu usaha ini merupakan usaha kecil. Dalam usaha ini membutuhkan banyak karyawan, hanya penulis satu teman cukup. Nah, untuk di sini kita memberikan kemungkinan tidak mencantumkan jumlah karyawan atau prospek usaha, karena di sini berupa web atau startup di media sosial. Jadi tidak begitu perlu untuk menampilkan jumlah karyawan yang ada di web tersebut. Nah, ini seperti sebelumnya saya jelaskan, bahan yang digunakan untuk membuat tempe mendoan akan ditampilkan saat Anda memesan suatu tempe mendoan. Nah, di sini. Nah, untuk pemasaran, kemungkinan menggunakan SWOT, kekuatan atau strength,
Untuk bisnis tempe mendoan memiliki peluang besar membuka usaha tempe mendoan, khususnya satu bahan dasar yang berkualitas. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Nah, kelemahannya yaitu bahan dasar alami. Jadi tempe mendoan dapat bertahan hingga 2 hari. Jika dihangatkan kembali akan bisa dimakan, tetapi mengurangi rasa kenikmatan. Opportunity atau peluang yang dalam bisnis ini antara lain bahan baku yang didapatkan dan manfaat tempe yang beraneka ragam. Dalam startup yang telah saya cantumkan ini menampilkan suatu kelemahan dan peluang dan kekuatan yang ada di startup tersebut. Jadi saya mengikuti startup ini untuk bisnis tempe mendoan yang saya buat. Analisis 4P, produk. Yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga promosi, dan keempat tempat. Nah, untuk produk saya menampilkan di menu home untuk para konsumen, dan harga di bawah kuliner yang ingin dipesan. Misalnya contohnya seperti ini. Dan yang ketiga promosi bisa berupa di media sosial atau di web tersebut. Contohnya seperti ini, akan menampilkan suatu promosi. Nah, seperti ini. Dan yang keempat yaitu tempat lokasi tempe mendoan saat ini atau pusat toko tempe mendoan akan ditampilkan di sini, dan alamat akan dicantumkan di bawah ini. Kemungkinan saya akan membuat web seperti Wakuliner, tetapi sistem daftar atau login saya bedakan. Saya mengambil sistem daftar atau login dari Pergi Kuliner. Soalnya sistem login dan daftar di Pergi Kuliner, dalam sistem daftar bisa menggunakan Facebook atau memasukkan nama, alamat email, dan password. Tidak seperti Wakuliner, daftarnya tidak menggunakan akun media lainnya. Jadi di sini harus memasukkan nama, email, dan tanggal lahir. Itu membuat pelanggan jadi ribet atau malas untuk melakukan pendaftaran. Dalam startup Wakuliner ini sendiri memiliki strategi marketing yang sangat luar biasa. Di sini saya akan membandingkan atau memberikan contoh dari strategi market Wakuliner sendiri. Wakuliner sendiri dari devnya mengundang mempromosi kampanye pemasaran menjadi strategi Wakuliner dalam menarik minat konsumen maupun menekan aneka fitur yang dihadirkan. Wakuliner juga menjadi salah satu added value-nya. Saat ini menurut Anthony, Wakuliner tidak menyediakan fitur layanan kuliner. Kami juga menyediakan fitur pesanan antar ke seluruh kota Indonesia. Jadi strategi marketing di Wakuliner ini
memberikan pesanan antar luar daerah untuk saat ini. Tapi untuk bisnis yang saya buat kedepannya mungkin tidak kemungkinan ingin pesan antar ke seluruh kota di Indonesia, tapi akan membuka cabang yang ada di Indonesia dalam bisnis tempe mendoan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.